Baik, saya mulai diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Pagi. 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 Pada kesempatan kali ini, saya, Salsabila, sebagai moderator, akan memandu kegiatan diskusi kelompok 11. Sebelum diskusi dimulai, kelompok 11 dipersilahkan memperkenalkan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Dava Pradana Firmansyah, NPM 220010921114. Perkenalkan, nama saya Sri Ageng Rizky Miftahul Ali, NPM 220010921121. Saya Rui Wawida Diarauzu, NPM 220010921126. Baik, adapun rangkaian acara yang kita lewati pada diskusi pagi hari ini antara lain penyajian materi, sesi tanya jawab, serta penutup. Kepada kelompok 11 dipersilahkan untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Materinya saya akan membacakan materi kelompok 11. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Ilmu pengetahuan dan iptek. Sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki kemampuan intelektual yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah terkait nilai, yaitu nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai religius. Maka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi moral, etika, serta nilai-nilai religius. Lanjut. Hal-hal yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. 1. Risiko percobaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kemungkinan penyalahgunaannya. 3. Kompatibilitas dengan moral yang berlaku. 4. Terganggunya sumber daya dan pemerataannya. 5. Hak individu untuk memilih sesuatu sesuai dengan dirinya. B. Pancasila sebagai ilmu pengembangan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembang iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pancasila sebagai filsafat ilmu harus mengandung nilai ganda, yaitu 1. Harus memberikan landasan teoritik untuk pengembangan iptek agar bisa menetapkan tujuannya. 2. Memiliki nilai intrinsik tujuan iptek yang senantiasa dilandasi oleh nilai mental, kepribadian, dan moral manusia.
Dampak perkembangan iptek. Dampak perkembangan iptek ditandai dengan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih, sehingga dapat mempermudah kita melakukan suatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rekan saya yang akan membacakan. D. Pengaruh teknologi terhadap ideologi Pancasila. Kebanyakan masyarakat, terutama para remaja yang banyak menggunakan budaya kebarat-baratan daripada nilai-nilai Pancasila. Misal dari cara berpakaian. Banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Contoh, 1. Facebook, Twitter, Instagram, BBM, dan lain sebagainya. 2. Penipuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Lanjut. Pandangan Islam terhadap nilai pengembangan iptek. Prinsip pandangan Islam tentang teknologi dan kemajuannya ini pun dapat diketahui dari wahyu pertama yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketergantungan manusia dalam penggunaan teknologi tidak dapat dipungkiri, maka perkembangan teknologi tersebut haruslah memiliki banyak manfaat kepada manusia dan lingkungan. Islam sendiri sangat terbuka dengan pengembangan teknologi. Selanjutnya. 3. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut. 4. Sumber-sumber tentang Pancasila sebagai dasar dalam perkembangan iptek. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat ini menyebabkan dampak yang signifikan pada setiap aspek kehidupan manusia, didukung dengan jaringan informasi dan komunikasi berupa internet yang mudah diakses oleh semua orang dari berbagai penjuru dunia, maka iptek akan terus berluas. Lanjut. Menurut kami, dalam menyikapi perkembangan iptek yang sangat cepat dan luas, hendaknya bangsa Indonesia harus memahami dan menjadikan Pancasila sebagai titik acuan ketika mengembangkan iptek maupun memakai suatu iptek. Dengan menerapkan Pancasila dalam setiap iptek, maka diharapkan bangsa Indonesia memiliki iptek yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rui. Baik, 5. Dinamika dan tantangan dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Lanjut. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa untuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. 1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia. 3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar lagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Lanjut. Oke, terima kasih. Baik, setelah pemaparan materi dari kelompok 11,
Kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Mbak, mau tanya. Ya, silakan sebutkan nama serta NPM. Baik, Kak. Sebentar. Nama saya Martino Gozali, NPM 2110. Pertanyaan saya, di masa sekarang ini, apakah dampak negatif dari teknologi dan internet masih bisa diantisipasi dengan Pancasila? Apa sudah cukup jelas, Mbak? Kelompok 11, apa sudah jelas? Pertanyaan dari Mas Martino. Sudah. Baik, terima kasih Mas Terima kasih, Martino. Mbak. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya Silakan sebutkan nama serta NPM, Mbak. nama Fitriatus Soliha, NPM 111. Pertanyaannya, jelaskan mengapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila. Baik, apakah kelompok 11 sudah jelas pertanyaan dari Mbak Fitri? Bisa diulangi, Mbak? Tadi agak Baik, patah-patah. saya ulangi. Ya, pertanyaannya, jelaskan mengapa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila. Sudah jelas? Sudah, terima kasih, Mbak. Ya. Baik, teman-teman yang lain masih ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Nama saya di akunnya NPM 2105. Pertanyaannya, saat ini semua orang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Tetapi apakah perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Pancasila? Sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang, Mbak? Pertanyaannya, saat ini semua orang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Tetapi apakah perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Pancasila? Baik, kelompok 11, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Saya persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 11 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri ya. Iya, baik, silakan, Mas. Jelaskan mengapa pengembangan ilmu harus selalu berpatok pada penerapan Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus
berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa diterima jawaban dari saya? Bagaimana Mbak Fitri? Apa bisa diterima jawaban dari Mas Ageng? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya baik, saya menjawabkan pertanyaan dari Mas Martino. Bisa dengar suara saya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, jawabannya ya untuk di masa sekarang ini masih bisa. Adanya Undang-Undang ITE yang mengatur kehidupan internet merupakan salah satu contoh perang aturan yang didasarkan pada Pancasila. Ya, ini jawaban saya, bisa paham, boleh nggak? Mas Martino. Mas Martino, apakah sudah jelas jawaban dari Mas Rui? Iya Mbak, sudah cukup jelas Mbak. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Sing tanya Mang Sopo? Mbak Dea. Saat ini semua orang tidak terlepas dari perkembangan teknologi, tetapi apakah perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mbak Dea, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea. Apa masih ada pertanyaan lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kelompok 11 pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.